kita bertemu kembali dalam channel Kebun Soles. Kali ini saya akan memberikan tip yang sangat sederhana buat teman-teman pencinta tanaman, khususnya tanaman stroberi. Bagaimana cara membuat pupuk untuk stroberi. Jadi dalam hal ini pupuk dari awal untuk perkembangan vegetatif ya di 3 bulan pertama, dan selanjutnya nanti setelah itu diberikan pupuk generatif. Dan pupuk yang saya buat adalah semuanya dari bahan-bahan dapur Anda, bahkan limbah dari bahan dapur Anda bisa dibuat pupuk. Sebagai informasi, stroberi ini saya tanam kurang lebih 3 bulan yang lalu. Jadi ini sebenarnya awal-awal mulai berbuah. Ini adalah buah-buah pertama kali yang muncul ya. Karena stroberi sendiri memang sebenarnya di 2 bulan pertama penanaman itu biasanya sudah mulai muncul bunga. Dan ini adalah bunga-bunga atau buah yang pertama. Jadi stroberi ini saya budidayakan, saya hanya menggunakan pupuk-pupuk buatan sendiri ya. Jadi cenderung ke pupuk-pupuk bahan-bahan organik yang saya pakai. Jadi di awal pertumbuhan 3 bulan pertama saya memberikan pupuk vegetatif ya. Jadi pupuk untuk perkembangbiakan vegetatif itu biasanya seimbang akan unsur N, P dan K ya. Dan setelah 3 bulan selanjutnya saya berikan pupuk yang cenderung tinggi unsur hara kalium ya, karena untuk mendorong pembungaan. Lah, bagaimana cara membuat pupuknya? Dalam video kali ini saya akan memberikan resep kepada teman-teman yang tentunya bahan-bahannya mudah didapat karena semua bisa dicari dari dapur Anda sebenarnya. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak video selanjutnya. Dengan pupuk yang sangat sederhana yang saya buat, ternyata hasilnya cukup lumayan ya. Dilihat dari buahnya. Pertama kita akan melihat daunnya dulu. Daunnya tumbuh lumayan subur ya, bagus. Ini sebagai indikasi bahwa tanaman itu sehat dan subur ya. Kita juga bisa melihat dari buahnya sendiri. Buah yang besar itu saya ukur hampir 5 cm ya, melebar ya, hampir 5 cm. Jadi perkembang biakannya lumayan bagus ini. Pohonnya juga tumbuh segar, daunnya lebar, batangnya kekar, dan buahnya juga lumayan bagus, bisa membesar. Jadi dalam hal ini, dalam pembuatan pupuk yang sangat sederhana ini, saya banyak menggunakan bahan-bahan yang bisa didapat dari dapur Anda. Yang pertama, sebagai pupuk vegetatif ya, yang kaya akan unsur N, P, dan K. Sebagai unsur N-nya saya menggunakan nanas. Namun sebenarnya ini bisa dipakai limbah nanas, dalam artian kulitnya aja bisa, nggak masalah dipakai. Nanas karena kaya akan unsur N ya. Terus sebagai unsur P-nya saya menggunakan bagal pisang sebenarnya ya, bagalnya pisang ya. Jadi pisang sendiri banyak mengandung unsur K sama P ya. Namun kalau Anda hanya tersedia kulit dan banggalnya itu tidak jadi masalah. Namun kalau mau dipakai semuanya juga tidak apa-apa. Ini sebagai pengganti unsur P ya. Dan unsur K-nya saya menggunakan air kelapa dan sabutnya ya, air kelapa dan sabutnya. Dalam hal ini saya juga menggunakan garam, tapi garam kasar ya. Garam yang mempunyai rumus kimia NaCl sebenarnya di sini dipakai sebagai substitusi dari pupuk KCl. Selain itu, saya juga menggunakan cangkang telur ya, karena juga bagus juga untuk pertumbuhan tanaman. Dan sebagai unsur auksin atau pemacu pertumbuhan ya, saya menggunakan kulit dari bawang merah. Ini juga limbah sebenarnya. Namun kalau Anda tidak mempunyai kulitnya,
sebenarnya Anda bisa menggunakan bawang merahnya. Nanti kita tumbuk ya. Oke, dan sebagai unsur glukosanya saya menggunakan tetes tebu di sini ya. Ini Anda sebenarnya bisa memakai gula ya, gula Jawa, gula aren, atau kalau Anda bisa beli di toko pertanian, Anda bisa menggunakan tetes tebu. Dan sebagai starter mikroorganismenya saya menggunakan EM4 di sini untuk mengurai bahan-bahan organik ini selama proses fermentasinya. Jadi setelah semua bahan yang saya sebutkan tadi tersedia, yang perlu kita lakukan adalah kita menghaluskan bahan-bahan tersebut. Sebenarnya nggak dihaluskan nggak apa-apa, cuma butuh lama bagi mikroorganisme untuk mengurai bahan-bahan tersebut ya. Mau lebih bagus pakai blender karena bisa langsung halus, tapi sebenarnya kalau nggak ada blender kita bisa menumbuknya saja, nggak masalah. Yang penting bisa bahan-bahan tersebut bisa terbagi-bagi dalam satuan yang lebih kecil, karena tujuannya adalah bahan-bahan tersebut mudah diurai, karena target kita adalah 21 hari selama fermentasi itu pupuk sudah bisa dipakai ya. Jadi langkah pertama saya akan menghaluskan bahan-bahan yang sudah saya sediakan ya. Yang pertama di sini adalah saya akan menghaluskan nanas ya. Kita tambahkan air biar mudah terbelah ya. Sudah cukup, kita siapkan tempat ya di ember, kita tuang. Selanjutnya saya akan menghaluskan bawang merah ya. Untuk takaran satu ember itu sebenarnya kita menggunakan 1 on bawang merah sudah cukup ya. Untuk kulitnya ya nanti tinggal kita masukkan saja ke dalam ember, karena kan ini sudah tipis ya. Jadi langsung bisa dimasukkan. Sebenarnya mau ditumbuk atau di blender juga tidak masalah. Oke, selanjutnya kita akan haluskan bakal pisangnya. Kita menggunakan pisangnya juga lebih bagus ya. Tapi seandainya kalau yang tersedia hanya limbah berupa bakal dan kulit, itu tidak masalah kita pakai.
Terus untuk cangkang telur kita akan haluskan menggunakan penumbuk. Untuk cangkang telur sendiri sebaiknya dihaluskan ya, karena proses penguraiannya lumayan lama dibanding dengan bahan-bahan yang lain. Jadi semakin halus semakin bagus. Cangkang telur banyak mengandung unsur kalsium serta sedikit mengandung magnesium dan fosfor, di mana kalsium dan magnesium merupakan unsur hara makrosekunder yang dibutuhkan oleh tanaman. Oke, kita masukkan ke ember. Selanjutnya limbah dari kulit bawang merah juga kita bisa masukkan langsung saja. Sabut kelapa sebaiknya cincang agak kecil ya, biar nggak terlalu besar. Kita bisa potong aja jadi 2 atau 3 bagian. Oke. Terus setelah itu Anda juga perlu menambahkan air kelapa. Dalam hal ini saya sudah kumpulkan ya dalam ember air kelapanya ya. Kurang lebih untuk 1 ember ini bisa dikasih sekitar 4 liter. Oke. Terus sebagai starternya ya, untuk 1 ember ini Anda bisa berikan kurang lebih sekitar 400 ml E4. Oke. Dan Anda perlu menambahkan gulanya. Ini bisa ditambahkan sekitar 500 ml. Garam, tapi garam yang kasar ya. Untuk 1 ember ini Anda cukup memberikan sekitar 3 sendok makan saja. Setelah bahan-bahan semua kita masukkan, dan yang langkah paling terakhir Anda perlu menambahkan air sampai dengan penuh ya. Kita tuang air sampai dengan penuh. Oke. Selanjutnya setelah kita berikan air yang cukup, Anda perlu menutup bahan-bahan ini dengan plastik ya. Dan kurang lebih 21 hari difermentasikan baru pupuk ini bisa dipakai. Dan jangan lupa 1 minggu sekali diusahakan pupuk ini kita aduk ya. Tutup rapat, seminggu sekali kita buka. Karena kalau tidak rapat biasanya ada belatung yang masuk ke dalam pupuk ini ya. Setelah itu, setelah 21 hari fermentasi baru kita pakai. Setelah memasuki fase generatif ya,
bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat pupuk masa generatif kurang lebih hampir sama. Anda hanya perlu mengurangi nanas karena nanas banyak kandungan N, dan yang kedua Anda tidak perlu lagi memakai bawang merah karena itu kandungan auksin untuk memacu pertumbuhan ZPT ya. Jadi lain-lainnya sama. Anda bisa menggunakan sabut kelapa, air kelapa, pisang maupun garam. Sedang starter untuk fermentasi tetap Anda menggunakan E4, dan sumber glukosanya Anda menggunakan tetes tebu. Namun air yang Anda pakai sebaiknya untuk memenuhi ember ini Anda menggunakan full air kelapa. Itu lebih bagus karena kandungan K-nya tinggi. Karena di fase generatif unsur hara yang paling tinggi kita perlukan adalah unsur dengan bahan organik yang mengandung kandungan unsur hara K paling tinggi ya. Jadi harapannya dalam fase tersebut bunga bisa terpacu dan akhirnya bisa menghasilkan buah seperti ini. Setelah pupuk yang kita buat tadi sudah jadi, sudah berumur 21 hari, selanjutnya cara mengaplikasikan pupuk tersebut ke dalam tanaman, kita bisa mengaplikasikan 1 minggu itu 2 kali dengan campuran 1:5. Jadi 1 POC itu dicampur dengan 5 air. Namun Anda juga bisa menyemprotkan ke tanamannya ini langsung ya dengan campuran yang lebih encer. Untuk penyemprotan Anda bisa menggunakan 1:20 ya. Untuk takaran pemberian pupuk seperti yang tadi saya sampaikan, sebenarnya itu tergantung dari tanaman sendiri. Dalam artian apakah tanaman itu mampu menyerap pupuk yang kita berikan, dalam artian apakah dia overdose apa tidak. Sebenarnya satu hal yang paling mudah untuk melihat apakah pupuk yang kita berikan itu overdosis untuk tanaman atau tidak, kita bisa melihat dari daunnya. Biasanya kalau overdosis di tepi-tepi daun itu mengering, berarti itu tandanya, atau gosong ya, jadi itu tandanya overdosis. Hal yang perlu kita lakukan adalah kita mengurangi campurannya. Jadi kalau tadi saya sebutkan untuk pengocoran 1:5, mungkin kita akan kurangi dulu 1:10 ya. Jadi setelah kita tahu bahwa itu overdosis, kita akan stop atau berhenti menggunakan POC, kita akan berikan air saja ya. Setelah nanti pulih tumbuh daun baru kita aplikasikan, namun dengan catatan dosisnya dikurangi ya. Jadi tanaman bisa tumbuh dengan maksimal dan tidak ada. Satu pertanyaan dari teman-teman pecinta tanaman biasanya, kenapa saya sudah aplikasikan pupuk ya, namun pertumbuhannya kurang maksimal. Mungkin itu perlu dicermati ya, dari proses penanaman dari awal. Yang harus kita ketahui adalah anakan yang kita tanam dulu itu dibudidayakan dengan menggunakan pupuk apa. Karena seperti ini, kalau tanaman itu dibudidayakan menggunakan pupuk kimia ya, full pupuk kimia anakannya, begitu kita misalnya kita beli ya, kita tanam nggak subur karena kita memakai pupuk organik, ya itu pantas saja karena tanaman butuh penyesuaian ya. Ibarat kita orang Indonesia tiba-tiba kita hidup di Eropa misalnya yang makanan pokoknya misalnya roti, kita butuh penyesuaian juga untuk bisa gemuk misalnya ya. Jadi seperti halnya tanaman juga seperti itu, butuh penyesuaian ya. Jadi sebaiknya kalau menanam Anda alangkah bagusnya tahu dulu anakannya itu dibudidayakan menggunakan pupuk apa. Jadi nanti kita tinggal lanjutkan. Seandainya Anda ingin mengubah menjadi pupuk organik itu tidak serta-merta langsung di-cut menggunakan pupuk organik saja, tapi diseling-selingi ya. Jadi pakai pupuk kimia dalam 1 minggu itu, misalnya sekali pakai pupuk kimia, selanjutnya bisa pakai pupuk organik. Itu pelan-pelan dikurangi sampai nanti full menggunakan pupuk organik. Demikianlah video singkat saya, video cara membuat pupuk untuk pertumbuhan vegetatif dan generatif khususnya untuk tanaman stroberi.
Semoga video yang sangat singkat ini berguna bagi teman-teman semua, terlebih teman-teman yang menyukai tanaman stroberi. Jangan lupa like dan subscribe video saya apabila video saya bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.